Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rofka Rigezi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngaji bareng bersama Gus Baha. Sebuah kajian yang ringan, menenangkan hati, namun penuh makna dan pelajaran kehidupan. Dalam video ini, Gus Baha akan menerangkan tentang keistimewaan salah satu makhluk kecil ciptaan Allah, yaitu seekor nyamuk. Makhluk yang sering dianggap sepele, bahkan mengganggu, ternyata menyimpan tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Dan menariknya lagi, di video ini juga akan ditampilkan sebuah kisah nyata tentang seorang pemuda yang mendapatkan hidayah hanya karena seekor nyamuk. Dari gigitan makhluk kecil itu, ia mulai berpikir, merenung, dan akhirnya menyadari bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Karena di balik kecilnya seekor nyamuk, terdapat kecerdasan, ketelitian, dan kuasa Allah yang begitu sempurna. Hingga akhirnya pemuda tersebut tersadar dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak bersama videonya sampai selesai. Semoga bisa menjadi pelajaran dan menambah keimanan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Quran turun tentang nyamuk, itu orang munafik komentar, wah Tuhannya Muhammad kurangan stok, sampai contoh saja hanya seekor nyamuk. Tapi apa kata Allah? Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqa. Nyamuk itu bukan sekedar kecilnya. Tidak usah kamu bikin nyamuk yang ada nyawanya, itu terlalu sulit. Sampean semua tak suruh bikin patungnya nyamuk. Gampang mana bikin patung nyamuk sama gajah? Tidak usah dikasih nyawa. Terus cari tatahnya itu dari mana, orang Jepara pun tidak akan bisa. Belum nanti bentuk alat kelaminnya, belum nanti uratnya alat kelamin, belum nanti punya jantung, jantung punya urat, jantungnya nyamuk juga punya kuman, kumannya juga punya organ tubuh, organ tubuhnya punya urat. Apa itu tidak lebih dahsyat ketimbang tontonan mukjizat yang diperagakan para nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka sebetulnya ketika Quran saya katakan mukjizat ila yaumil qiyamah adalah pertunjukan Allah bikin nyamuk. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'ud. Itu bagi orang alim percontohan nyamuk itu lebih dahsyat ketimbang percontohan mukjizat Nabi Musa membelah laut merah, juga lebih dahsyat ketimbang pertunjukan Nabi Soleh ketika mengeluarkan unta dari apa? Batu. Dong, jelas nih. Pada suatu malam yang sunyi dan dingin, seorang pemuda yang lelah setelah seharian beraktivitas masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Dengan rasa kantuk yang berat, ia merebahkan tubuhnya di atas kasur empuk, lalu menarik selimut untuk menghangatkan diri dari udara malam yang menusuk. Ia berharap bisa terlelap dengan tenang. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba terdengar dengungan tipis di telinganya. Seekor nyamuk kecil mulai beraksi, berputar-putar, lalu mendekat dengan manuver yang begitu gesit. Dengan spontan, tangan pemuda itu bergerak menghalau. Tapi nyamuk itu lebih lincah. Ia menghindar, lalu kembali berputar, seolah menantang. Pemuda itu merapatkan selimut sampai ke kepala, berusaha menghindar dari gangguan. Namun, nyamuk-nyamuk itu tidak menyerah. Mereka mencari celah, menyasar area wajah dan telinga. Dengan penuh kesabaran, nyamuk-nyamuk kecil itu terus mencoba, menunggu saat yang tepat, hingga akhirnya, ketika pemuda itu tertidur pulas, seekor nyamuk berhasil menggigit dan menghisap darahnya dengan penuh kemenangan. Di tengah rasa jengkel yang ia rasakan saat terbangun, tiba-tiba pemuda itu termenung. Ia merenungkan betapa makhluk kecil bernama nyamuk ternyata memiliki kecerdasan dan strategi yang menakjubkan. Mereka tahu kapan harus menyerang, kapan harus menghindar, bahkan kapan harus bersabar menunggu. Lalu terlintas dalam hatinya, jika seekor nyamuk saja mampu mengatur strategi hidupnya, padahal otaknya begitu kecil, bagaimana mungkin aku tidak melihat kebesaran Allah dalam penciptaannya? Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Maka orang-orang yang beriman tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan? Dengan perumpamaan itu,
banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. QS Al-Baqarah 26. Air mata pemuda itu menetes. Malam itu ia sadar, gangguan kecil yang selama ini dianggap menjengkelkan ternyata menyimpan pelajaran besar tentang kekuasaan Allah, bahwa sekecil apapun makhluk ciptaannya, semua memiliki hikmah dan tanda kebesarannya. Ia pun beristighfar, bersujud, dan memuji Allah. Subhanallah, betapa sempurnanya ciptaanmu, ya Rob. Bahkan dari seekor nyamuk, aku mendapat peringatan agar tidak lalai mengingatmu. Ia jadikan itu sebagai pengingat untuk selalu merenungi kebesaran Sang Pencipta.